Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-10 dari minggu ke-9 ini, kita akan mempelajari tentang konsep iluminansi skala. Dalam hal di mana kita memiliki suatu sumber cahaya yang bernama S, serta suatu titik penerima P, maka kita dapat mendefinisikan iluminansi planar maksimum pada titik E, yaitu EP, sebagai fluks cahaya maksimum yang diterima, atau V, dibagi dengan luas bidang suatu cakram khayal dengan radius yang sangat kecil menuju 0, yang berpusat di titik tersebut, serta tepat menghadap ke arah sumber, atau bidang permukaan cakram tepat menghadap ke arah sumber. Kemudian kita dapat pula mendefinisikan iluminansi skalar atau ESR sebagai rata-rata dari iluminansi planar pada permukaan bola khayal dengan radius yang sangat kecil mendekati 0 yang berpusat di titik P tersebut. Pada kasus di mana hanya terdapat satu sumber titik, maka besarnya iluminansi skalar dapat kita nyatakan sebagai fluks yang diterima di sekitar titik P dibagi dengan luas permukaannya, dalam hal ini adalah luas permukaan bola khayal atau 4pi r kuadrat. Padahal V atau fluks yang diterima di titik P ini adalah juga sama dengan V yang diterima pada titik P dalam konfigurasi yang pertama, sehingga V di sini dapat pula dinyatakan sebagai perkalian antara iluminansi planar maksimum EP dengan luas A dari cakram, yang mana luas dari cakram adalah sama dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Dengan demikian, nilai dari iluminansi skalar dapat kita nyatakan sebagai EP atau iluminasi planar maksimum dibagi 4 pada titik yang bersangkutan. Pada kasus dengan n sumber titik, maka berlaku prinsip superposisi, demikian sehingga total iluminansi skalar adalah total dari iluminansi skalar akibat dari masing-masing sumber. Atau kalau kita substitusi dengan persamaan pada halaman sebelumnya, nilai itu sama dengan 1/4 dikali jumlah iluminansi planar maksimum yang diakibatkan oleh masing-masing sumber titik pada titik P yang sama. Sebagai contoh, kita diminta menentukan total iluminansi skalar pada titik P dalam konfigurasi ini akibat sumber S1 dan S2. Ini persoalan yang diambil dari contoh soal pada segmen sebelumnya. Berdasarkan pemecahan dari soal pada segmen sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa iluminansi planar maksimum akibat S1 adalah 100 lux dan akibat S2 adalah 156,25 lux. Demikian sehingga iluminansi skalar total pada titik P adalah 1/4 dari jumlah iluminansi planar maksimum akibat kedua sumber, atau sekitar 64 lux. Untuk dapat menyatakan tingkat kedifusan suatu medan cahaya pada satu ruang, kita dapat menggunakan rasio iluminansi vektor terhadap iluminansi skalar atau V per S yang didefinisikan sebagai perbandingan atau rasio antara magnitudo vektor iluminansi terhadap iluminansi skalar yang ada pada suatu titik dalam ruang. Perhatikan bahwa magnitudo vektor iluminansi adalah bersifat skalar karena dia adalah magnitudo. Sedangkan iluminansi skalar tentu saja juga bersifat skalar, sehingga V per S adalah nilai yang juga bersifat skalar, artinya tidak bergantung lagi pada arah. Pada medan cahaya diffuse atau baur, maka nilai dari magnitudo vektor iluminansi adalah sama dengan 0, artinya besarnya iluminansi vektor yang diterima dari berbagai arah saling menghilangkan satu sama lain, karena besarnya sama dari segala arah, sehingga resultannya saling menghilangkan atau sama dengan 0. Dengan demikian, rasio V per S menjadi sama dengan 0 untuk medan cahaya diffuse. Seperti pada ilustrasi berikut, dapat kita lihat di mana
Medan cahaya yang timbul hampir tidak bisa dibedakan titik mana yang lebih terang dibandingkan dengan titik yang lain, sehingga dikatakan sebagai medan diffuse. Sementara pada kondisi ekstrim lawannya, kita mendapati di mana hanya terdapat satu sumber cahaya. Sedemikian sehingga disebut sebagai medan cahaya eka arah, di mana nilai magnitudo iluminansi vektor adalah sama dengan EP maksimum. Dengan demikian, iluminansi skalar yang ada pada titik P atau penerima adalah seperempat dari EP maksimum. Dengan demikian, rasio dari V terhadap S adalah EP maksimum dibagi dengan seperempat EP maksimum atau sama dengan 4. Artinya nilai dari V per S selalu berada dalam rentang antara 0 dan 4. Sebagai contoh, kita diminta menentukan nilai V per S pada titik P akibat sumber S1 dan S2 yang telah diberikan pada contoh sebelumnya. Pada segmen sebelumnya, kita telah menghitung nilai magnitudo iluminansi vektor pada titik P akibat S1 dan S2 ialah sebesar 111 lux, serta pada contoh soal di halaman sebelumnya, iluminasi skalar total akibat S1 dan S2 adalah 64 lux. Dengan demikian, V per S pada titik P adalah perbandingan antara magnitudo iluminasi vektor dan total iluminasi skalar pada titik P, atau sebesar 111 dibagi 64 atau sekitar 1,73. Rasio V per S sangat relevan pada skenario-skenario pencahayaan yang memerlukan pengenalan objek 3 dimensi seperti museum, galeri, atau studio foto. Untuk dapat mengamati wajah manusia secara jelas, disarankan nilai V per S di antara 1,1 dan 1,5 sebagai berikut. Artinya tidak terlalu diffuse atau baur dan juga tidak terlalu direksional atau terarah sumber cahayanya. Dengan sudut elevasi vektor antara 15 sampai dengan 45 derajat. Demikian akhir dari pembahasan kita mengenai perpindahan fluks. Pada minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar pencahayaan alami siang hari dalam bangunan.